Tips memilih sepatu untuk Anda yang punya masalah sakit di telapak kaki atau tumit. Jangan kemana-mana, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Visio, kembali lagi dengan saya Nelia Hamida, teman Visio Anda. Kali ini kita akan bahas hal-hal yang perlu diperhatikan serta tips dalam memilih alas kaki yang cocok untuk Anda yang sering mengalami keluhan sakit di telapak kaki, khususnya di sekitar tumit ya. Jadi jika ingin lebih spesifik, ini lebih menjurus ke plantar fasciitis. Sebelumnya kita jelaskan dulu ya, apa itu plantar fasciitis. Plantar fasciitis yaitu radang pada jaringan yang menyerupai pita yang membentang di sepanjang lengkungan telapak kaki sampai tumit. Jadi nggak heran letak nyerinya juga di daerah tersebut ya. Nah, untuk penyebabnya sangat beragam, bisa dikarenakan struktur kaki bawaan lahir, bisa karena obesitas, pemakaian alas kaki yang tidak ergonomis, kemudian bisa juga disebabkan karena rutinitas atau pekerjaan yang menuntut Anda berdiri atau berjalan dalam waktu yang lama. Nah, semua hal tadi sebenarnya sama-sama menyebabkan stresor pada telapak kaki. Nah, jadi kenapa pemilihan alas kaki untuk plantar fasciitis menjadi begitu penting? Sebagaimana kita tahu sendiri ya, jika alas kaki digunakan setiap hari, setiap waktu, bertahun-tahun ya, maka penting untuk memilih alas kaki yang tepat, khususnya bagi Anda yang mengalami masalah plantar fasciitis. Beberapa fitur sepatu yang harus diperhatikan agar dapat menungkung telapak kaki Anda. Yang pertama, roomy toe box. Seringkali sepatu yang kita beli terlalu kecil dan terlalu ketat untuk kaki kita. Ya, misalnya saat mencoba sepatu yang ingin kita beli, tapi saat dicoba bagian depan itu terasa sempit. Maka lebih baik Anda mencoba mencari sepatu yang lain, yang lebih nyaman dan pas. Nah, desain wide toe box ini memastikan jari kaki kita tidak kram karena kesempitan, dimana nanti kram juga akan memperparah nyeri kaki. Kedua, arch support, yaitu support biasanya kebanyakan berupa bantalan untuk lengkungan di telapak kaki kita. Sepatu dengan penopang lengkungan anatomis yang terletak pada posisi yang benar di bawah lengkung kita akan membantu menghilangkan rasa sakit dengan menopang kaki, kemudian mengurangi overpronasi, dan dengan demikian mengurangi ketegangan pada fascia atau jaringan seperti pita yang ada di lengkungan telapak kaki kita. Yang ketiga, fleksibel ya. Sepatu plantar fasciitis terbaik harusnya bisa ditekuk di bagian forefootnya atau kaki bagian depan ya. Nanti untuk menguji sepatu tersebut, coba putar dan tekuk sepatu Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah nyaman jika dipakai untuk berjalan. Ini terkait jenis bantalan yang digunakan ya. Jadi saat melangkah atau bahkan berlari, kaki bisa mendarat pada permukaan datar tanpa benturan yang terlalu keras. Tapi lagi-lagi itu bergantung pada struktur kaki personal masing-masing. Misal bagi Anda yang memiliki arch lumayan tinggi atau lengkungan kaki yang lumayan tinggi, Anda bisa memutuskan memilih sepatu yang lebih fleksibel dengan komponen cushion yang lebih banyak ya. Cushion itu bagian bantalan yang sifatnya lebih empuk ketimbang komponen sepatu yang lain dan nampak lebih fleksibel ya, tidak kaku. Untuk cara mengetesnya bagaimana? Sepatu itu bisa diperas atau dipuntir ya. Itu akan lebih cocok buat kaki dengan arch atau lengkungan kaki yang tinggi. Lalu untuk Anda yang memiliki arch normal mungkin akan membutuhkan cushion dalam jumlah yang lebih sedikit. Pastikan sepatu memiliki sistem bantalan yang sangat baik untuk menyerap benturan saat tumit menyentuh tanah. Nah, ada yang namanya memory foam atau bahan lain yang sesuai dengan kontur kaki dapat menawarkan kenyamanan yang oke untuk kaki Anda. Selanjutnya, pada bagian midfoot atau telapak kaki di bagian tengahnya ya, memiliki sol atau bantalan yang lebih kaku. Sebaiknya seperti itu ya. Jadi fungsinya untuk apa? Mencegah benturan pada tumit. Di mana tumit tadi juga tempat menempelnya fascia atau jaringan seperti pita pada telapak kaki. Sepatu yang mempunyai midsole tebal atau rocker bottom adalah sepatu yang ideal bagi para penderita plantar fasciitis. Selanjutnya memiliki heel counter yang kuat. Heel counter itu apa? Bagian pada sepatu yang ada di bagian paling belakang. Biasanya paling kuat dan keras ya. Membantu sepatu tetap dalam bentuknya. Jadi sepatu lebih stabil, nggak bisa meleot ke belakang gitu ya nanti bentuknya. Kemudian heel cup yang memadai. Heel cup itu harus mendekap tumit.
Heel cup itu usahakan harus mendekap tumit Anda, jadi tumit Anda tertutup dengan heel cupnya ya, untuk melindungi tulang tumit agar bisa mengontrol gerakan pronasi dan supinasi. Lalu jenis sepatu seperti apa saja yang harus dihindari? Yang pertama, sepatu atau alas kaki yang tidak memiliki sol yang mensupport kaki Anda. Tidak ada bantalan di bawah tumitnya. Dan sepatu yang saat kita pakai malah menyebabkan tekanan berat pada tumit. Semua faktor ini dapat memperburuk keadaan nyeri telapak kaki Anda. Jadi sebaiknya dihindari ya. Kemudian contoh alas kaki yang perlu dihindari seperti ada flip-flops, flats, sepatu flats, kemudian high heels. Nah, jika Anda pengguna sepatu safety dirancang untuk keamanan kaki Anda karena bekerja di outdoor atau daerah yang rentan terjadi kecelakaan kerja dan bukan dirancang untuk kenyamanan kaki Anda. Maka Anda bisa menaruh sol atau bantalan untuk mensupport kaki Anda. Nah, apapun jenisnya, sepatu apapun yang menyebabkan titik tekanan tidak nyaman atau membuat kaki Anda sakit harus diganti dengan yang lebih nyaman, khususnya untuk Anda yang menderita plantar fasciitis. Tentunya begitu ya, dan pastinya Anda yang lebih tahu. Sekian ya teman Visio, informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.